Kalau Anda lihat? Begini, pertama yang saya mengucapkan selamat pada saudara Peggy bisa terkabulnya permohonan prapernya. Namun perlu saya ingatkan, praper ini kan hanya pemeriksaan tindakan penyidikan dalam masalah formil, Ya, prosesnya. tidak menyentuh masalah materi pokok perkara, sehingga tidak bisalah dinyatakan dia tidak bersalah. Baik dalam hal ini yang dikatakan oleh ayahnya Peggy bahwa dia yakin tidak salah. Memang orang tua semua pasti mengharapkan dan mengakuin dan pasti akan mempertahankan anaknya tidak bersalah. Namun ini kan belum ada pemeriksaan pokok perkara. Materi pokok perkara sama sekali belum disentuh. Oke, artinya menurut Anda yang kemudian ditetapkan oleh Hakim Eman adalah proses penetapan tersangkanya. Tetapi itu hanya formilnya status saja. tersangkanya belum tentu begitu. Ya, bukan status tersangkanya, kasusnya. Karena begini ya, bahwa terhadap putusannya praper, saya setelah mempelajari putusannya praper yang ini saya cetak di sini, memang saya menemukan banyak catatan-catatan. Saya tidak punya wewenang mengatakan ada kekeliruan. Saya bagian mana Pak? Bisa ditunjukkan Pak? Bisa sambil Langsung tunjukkan saja ke layar? poinnya. Bagian mana? Sambil kami perlihatkan ke layar. Mohon maaf Ya. Bapak, saya pegang. Ya, ini adalah putusan praper. Ya, di sini itu kan ada pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim tunggal. Dalam hal ini yang bisa saya sampaikan pertama, contohkan, hakim telah melakukan penyimpangan daripada dasar hukum NKRI dan Eropa kontinental. Kita ini berlaku hukum positif. Hakim tidak berwenang dalam hal ini melakukan penafsiran terhadap hukum. Hukum itu hanya kaku. Kita hanya mengikuti apa yang tertera di dalam hukum tersebut dan apa penjelasan dalam ayat per pasal. Kedua, dalam hal ini bahwa dalam pertimbangan MKRI halaman 98 alinea 13 hingga alinea 24 putusan MKRI nomor 21 PUU 2014 sebagai landasan hukum yang diterapkan dalam pemeriksaan tindak prapel itu tentu adalah keliru dan tanpa alas hukum. Mengapa saya mengatakan demikian? Coba kita membaca apa isi daripada pertimbangan hukum daripada 21 PUU 2014. Pertimbangan hukumnya di sana itu menyatakan bahwa sebaiknya itu tersangka sebelum ditangkap atau ditahan dilakukan pemeriksaan. Ya. Namun di Indonesia yang berlaku itu adalah amar putusan, bukan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum. Itu fatal sekali digunakan. Dua poin itu boleh langsung ditanggapi Ya. Bapak. Dua poin itu bisa ditanggapi kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Pak Fedrik. Oh silakan mau ditanggapi. Oke, silakan. Bang Ihsan. Nasruddin. Hanya sebatas keberhasilan di tingkat formil tapi material belum sepenuhnya. Iya, kalau terkait dengan keberhasilan di tingkat formil memang ranah pra-peradilan seperti demikian. Kemudian juga bahwa pemeriksaan kami paham benar bahwa ini pemeriksaan formil. Hanya menguji penetapan tersangkanya sah atau tidak, tapi merujuk dari putusan yang disampaikan kemarin, di situ sangat jelas bahwa mulai dari DPO-nya sampai penetapan tersangkanya, ya kemudian seperti yang Pak Fedrik tadi sampaikan, rujukannya memang betul bahwa dia sampaikan di pertimbangan hukum. Ya. Di pertimbangan hukum, hakim kemarin menjelaskan memang betul bahwa dalam pertimbangan hukum ini karena ini maknanya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, maka tidak boleh dilihat hanya sekedar amarnya. Itu pendapat hakim. Jadi dia masukkan juga ini merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum tersebut. Hakim sudah menjelaskan bahwa memang klien kami Peggy Setiawan pada saat ditetapkan tersangka tidak terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan calon tersangka. Seharusnya itu yang menjadi dasar, harusnya itu yang dilakukan. Tapi ternyata pihak Polres Jawa Barat tidak melakukan demikian. Makanya permohonan kami menjadi dasar dikabulkan. Salah satunya seperti itu. Ya. Bu Freddy. Iya kan? Itu justru di mana terjadinya kekilafan hakim. Hakim itu tidak punya wewenang menafsirkan. Dia itu menafsirkan. Hakim itu hanya kaku mengikuti hukum positif yang berlaku. Bagaimana pertimbangan itu dijadikan sebagai landasan hukum, yang dimana amar putusan sama sekali tidak ada cantumkan bahwa sebelum penangkapan wajib diperiksa. Tidak ada. Silakan periksa amar putusan atau perlu saya bacakan di sini. Ya.
Kedua, dalam hal ini majelis hakim juga dalam hal ini mendalilkan dengan pasal 31 Perkap 14 tahun 2012. Saya bacakan ya. Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Ini pasalnya sangat jelas, tetapi ditafsirkan oleh hakim bahwa ini adalah peraturan bahwa baru bisa masukkan ke DPO kalau sudah diperiksa 3 kali. Ini penafsiran dari mana? Artinya tafsir hakim salah? Ya salah, sangat keliru. Sangat Kalau Maka yang dalam kemarin, hal ini begini. yang jelas saya hanya menyarankan pada pihak Polda Jawa Barat khususnya ini kan buat laporan ke KJ bahwa dalam hal ini telah terjadi namanya penyalahgunaan di luar kewenangan yang ada. Dalam hal ini kode etika Hakimnya dianggap Bang. telah dalam hal ini yang dilanggar. terkait tadi sama, Saya silakan itu. sama pelanggaran yang silakan saja kalau mau melakukan Itu seperti kan. yang dilakukan silakan oleh saja. Polda Tapi NTT sama Baris yang kami Krim. lihat bahwa kedudukan putusan terhadap putusan ini Peggy Setiawan tersangkanya dia sudah clear, sudah tidak ada kaitan. Memang sejak awal kami melihat bahwa sebenarnya persoalan ini kan kita melihat dari seluruh bukti. Ini selalu dikaitkan Setiawan adalah Peron. Ini yang menjadi diskusi kami dengan tim-tim bahwa ini bukan, ini adalah figur yang berbeda. Makanya kami sangat confident pada saat mengajukan permohonan ini di bagian mana? Kami sebutkan itu pada saat pihak termohon mengajukan bukti surat. Di tim kami sudah menjelaskan bahwa saya mengatakan begini, ketika pihak termohon menyampaikan sampai puluhan surat, maka kami memiliki dugaan ragu-ragu dalam memiliki alat bukti. Pihak termohon mengajukan bukti sebanyak 72. Kalau seandainya memang betul Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, enggak usah banyak-banyak. 1, 2, apalagi kalau didukung oleh scientific evidence. 1 aja cukup. Itu sudah ada berkaitan, tapi ini memang ditarik dan kemudian dicocok-cocokkan. Pak Fredrik, ini apakah cocokologi, Pak Fredrik? Menurut Ya, begini ya, kalau masalah barang bukti 1 atau 100 itu adalah kebijaksanaan daripada dalam hal ini termohon dan adalah wewenang daripada hakim untuk menilai. Namun dalam hal ini saya tambahkan tadi yang pembicaraan tadi kan bahwa majelis hakim dalam hal ini telah melanggar Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang terbentuknya perundang-undangan pasal 7, hierarki dari perundang-undangan. Di mana itu yang paling tinggi jelas tentu semua juga tahu ya, itulah Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR dan itu Perkap. Itu jauh di bawah Undang-Undang nomor 8 tahun 2000 nomor 8 tahun 2000 nomor 8 tahun 1981 KUHP. Kemudian begini, Pak. Di KUHP itu tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa tersangka tidak boleh ditangkap, wajib diperiksa terlebih dahulu. Tetapi pertama hakim telah membengkokkan isi daripada pasal 31 yang dimana tidak ada kata-kata Pasal tidak bisa masukkan ke 31 DPO. dalam Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi rujukannya. Kalau kita berbicara Bukan, masalah kita DPO, bicara maka dalam rujukannya hal ini adalah Perkap. hukum. Rujukannya adalah Perkap. Perkap Iya kan? di bawah KUHP. Penentuan Kenapa sekarang dia DPO tidak di dalam memakai Perkap nih, KUHP? dalam Perkap nomor yang tahun Betul. 2012 itu jelas sekali harus dulu dilakukan pemanggilan baru menetapkan orang Tidak DPO. ada penampilan. Telah 3 kali Iya kan? dipanggil tidak hadir, Ya, bisa menetapkan dimasukkan DPO. ke sana, jangan Ini sama sekali dibalik. belum pernah dipanggil. Tidak ada. Sama sekali tidak belum perlu pernah dipanggil. Bagaimana Kalau itu ceritanya dalam menetapkan pemeriksaan orang rutin. DPO? Kalau tidak Orang pernah tersangka dipanggil 3 kali nggak datang, masuk Tidak DPO. pernah dipanggil, Mas. Itu nggak benar. Bergantian, Itu tidak benar.